Abduh bin Abbas bin Abdil Muthalib radhiyallahu anhuma adalah anak paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia pernah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar diberi ilmu oleh Allah tentang tafsir Al-Qur'an dan paham tentang agama. Juga didoakan agar mempunyai hikmah, ilmu. Ibnu Abbas adalah ahli tafsir dan lautan ilmu umat ini. Ia bergelar Al-Habar, si tinta, dan Al-Bahr, si laut, karena keluasan ilmunya. Ibnu Abbas meriwayatkan sejumlah hadis dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mempunyai ilmu tentang sejumlah perkara yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain. Hal itu disebabkan ilmunya yang luas, banyak paham, akalnya sempurna, dan kemuliaan nasabnya. Ia masih berusia 13 tahun ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Umar pernah memanggilnya. Umar berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggilmu pada suatu hari lalu mengusap kepalamu dan meludahi mulutmu sambil membaca, 'Ya Allah, berilah ia pemahaman yang dalam tentang agama dan ajarilah ia takwil.'" Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Ibnu Abbas pun kemudian menjawab, "Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di akhir malam lalu aku sholat di belakang beliau. Maka beliau menarik tanganku agar berdiri di dekat beliau. Ketika beliau konsentrasi untuk sholat, aku mundur ke belakang. Usai beliau sholat, beliau bertanya kepadaku, 'Mengapa engkau mundur padahal aku menyuruhmu berdiri di dekatku?' Aku menjawab, 'Apakah patut seseorang sholat di dekatmu, sementara engkau adalah Rasulullah yang mulia?' Beliau kagum dengan jawabanku. Lalu beliau berdoa kepada Allah agar Dia menambahkan kepadaku ilmu dan pemahaman tentang agama." Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendekapku lalu berkata, "Ya Allah, berilah ia ilmu tentang tafsir." Taus berkata dari Ibnu Abbas, ia bercerita, "Aku dulu pernah bertanya tentang satu perkara kepada 30 orang sahabat Rasul." Al-Mughirah menuturkan dari Asy'abi, bahwa Ibnu Abbas ditanya tentang cara mendapatkan ilmu. Ia menjawab, dengan lidah yang banyak tanya dan hati yang banyak paham. Diriwayatkan dari Umar, bahwa ia menyuruh Ibnu Abbas untuk duduk bersama para syekh dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Lalu Umar berkata, sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Acap kali ia datang, Umar berkata, telah datang pemuda yang mengalahkan orang-orang tua, pemilik lidah yang banyak tanya dan hati yang banyak paham. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berfatwa semenjak masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab sampai ia wafat. Tentang Ibnu Abbas, Said bin Al-Musayyib menggambarkan, Ibnu Abbas adalah orang yang sangat pandai. Sementara Ubaidullah bin Utbah mengungkapkan keutamaan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengungguli orang-orang dengan sejumlah kelebihan, ia tahu pendapat lain yang mendahuluinya mengerti apa yang dibutuhkan dari pendapatnya, sabar, dan nasab. Aku tidak mendapati ada orang lain yang lebih tahu tentang hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keputusan hukum Abu Bakar, Umar dan Utsman, daripada darinya. Tidak ada pula yang lebih tahu mengenai syair dan bahasa Arab, tafsir Al-Quran, hisab, faraid, serta tidak ada yang lebih cemerlang akalnya dan tidak ada yang lebih tahu bentang beragam peperangan daripada dia. Abdullah bin Abbas punya pendapat yang cemerlang, pernah menyarankan kepada Ali agar tidak memutasi Muawiyah dan membiarkannya tetap sebagai gubernur Syam. Ia sampai mengatakan kepada Ali, kalau engkau mau memaksulkannya, angkatlah dia sebagai gubernur di tempat yang lain selama sebulan, setelah itu maksulkanlah dia selamanya. Tetapi Ali menolak dan memilih memerangi Muawiyah. Ketika kedua kelompok, Ali dan Muawiyah, setuju didamaikan melalui 2 juru damai yang mereka sepakati, Ibnu Abbas diminta menjadi utusan kelompok Ali tetapi penduduk Yaman menolak. Yang mereka setujui adalah Abu Musa al-Asy'ari.